Baik, saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis atau Revolution Prancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, terlebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang revolusi Prancis. Hal ini terjadi pada abad ke-19, di mana pada saat itu yang melatar belakangi revolusi Prancis yaitu kebencian rakyat terhadap pemerintah. Faktor-faktor yang menjadi kebencian rakyat terhadap pemerintah yaitu perekonomian yang tidak stabil, harga pangan naik, dan sistem transportasi yang tidak memadai. Selain hal itu, revolusi Prancis juga dipicu oleh kebangkrutan pemerintah karena sistem pajak yang buruk dan utang negara yang besar karena perang besar. Sistem keuangan Prancis terpuruk karena kalah perang dengan Inggris. Hal itu menyebabkan hilangnya jajahan Prancis di Amerika Utara dan hancurnya Angkatan Laut Prancis. Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman di Versailles dan terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara teori pemerintahan kerajaan Louis terbentuk monarki absolut, tetapi dalam prakteknya ia sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Louis XVI memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi lawannya di Parmalat berhasil menggagalkan upayanya untuk memberlakukan reformasi yang lebih luas. Penentangan kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara, dengan misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya yang semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki. Faktor lainnya yang dianggap sebagai penyebab revolusi Prancis adalah kebencian terhadap pemerintah yang muncul seiring dengan perkembangan cita-cita pencerahan. Ini termasuk kebencian terhadap absolutisme kerajaan, kebencian oleh masyarakat petani, buruh, dan kaum borjulis terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan, kebencian terhadap gereja Katolik atas pengaruh dalam kebijakan publik dan di lembaga-lembaga negara, keinginan untuk memperjuangkan kebebasan beragama, kebencian para pendeta perdesaan miskin terhadap uskup aristokrat, keinginan untuk mewujudkan kesentralan sosial, politik, ekonomi, serta khususnya saat revolusi berlangsung, kebencian terhadap Ratu Marie Antoinette yang dituduh sebagai seorang pemboros dan mata-mata Australia, serta kemarahan terhadap raja karena memecat bendahara keuangan Jacques Necker, salah satu orang yang dianggap sebagai wakil rakyat di kerajaan. Baik, pada kali ini masuk pada bab substansi HAM yang dideklarasikan, yaitu 1. Dihapuskannya kekuasaan raja, aristokrat, gereja, dan digantikan oleh republik demokratik, sekuler, dan radikal yang lebih otoriter dan termiliteristik. 2. Perubahan sosial radikal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme, demokrasi, dan pencerahan mengenai kewarganegaraan dan hak asasi manusia.